Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang yang berbahagia ini kita telah melaksanakan sholat duhur berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah masjid duhur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, materi saya pada siang yang berbahagia ini adalah seekor gajah dan sebuah harapan. Alkisah seorang pemuda, seorang bapak-bapak berkunjung ke sebuah kebun binatang, di mana kebun binatang itu lebih banyak memelihara gajah. Tiba-tiba bapak ini melihat seekor gajah besar terikat di sebuah pohon. Talinya kecil ji, diikat di kakinya di sebelah kiri gitu ya, atau di sebelah kanan. Maka bapak ini bertanya kepada penjaga gajah, "Wahai bapak penjaga gajah gitu ya, atau pelatih gajah, kenapa kaki gajah ini kodong diikat kena kecil sekali ji talinya? Sekali ji bergerak bisa habis gitu loh. Satu kali jadi kibas oleh kaki gajah bisa lepas." Tapi pelatih juga tidak putus asa untuk menjawab. Dia bilang, "Gajah di sini sejak kecil saya sudah ikat dengan tali yang sama." Maksudnya tali yang kecil, bukan tali yang besar. Maka kemarin saya pergi ke Pulau Kodingareng, saya bertanya, kalau kerbau dibawa ke pulau, berapa ekor itu di atas kapal? Dia bilang bisa 3, bisa 5. Tidak goyang-goyang ki. Dia bilang tidak, diikat di kakinya. 2, 4 itu diikat supaya dia tidak lari dari kapal atau terjun bebas di laut. Tidak dibaca-bacain, tidak. Pokoknya kalau sudah diikat tenang-tenang, ya dia mengikuti juga arus gelombang di pulau itu ya. Dari Makassar kurang lebih 1 jam. Maka pelatih ini berkata, sejak kecil saya sudah rawat ini gajah. Talinya kecil. Dan dia tidak pernah lari. Ternyata di benak gajah itu mengatakan begini, saya diikat, tentu saya nggak bisa kemana-mana. Setelah saya besar, saya dewasa, tali ini selalu mengikat saya untuk tidak kemana-mana. Artinya gajah ini tidak melakukan hal yang lain selain merasa bahwa kalau sudah ada ikatan, saya tidak boleh lari, saya tidak boleh kemana-mana. Apa hubungannya dengan kita sekarang kalau mendengar cerita ini? Ketika kita gagal melakukan sesuatu, kadang-kadang kita sudah tidak mau bergerak. Mungkin takdirkum tak kalah nih deh. Ya. Setelah kita gagal satu kali, kita harus bergerak. Gagal lagi, maju lagi. Gagal, tidak lulus hari ini, saya coba. Mahasiswa sekarang ini jangan santai-santai, 4 tahun itu dibilang masih ada. Ternyata sekarang PDPT sudah bergerak, sistem sudah bergerak. Jadi bukan yang mengeluarkan kita, tapi sistem yang mengeluarkan kita jika kita sudah melampaui ambang batas masa kuliah kita. Tetapi ada mahasiswa 2016, 17 masih diberi kesempatan. Tapi dia selalu bilang begini, barangkali hilang namaku. Tapi pimpinan selalu mengatakan tidak, insya Allah itu masih ada. Kegagalan juga kadang-kadang membuat kita merasa kecewa. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lampaui terus belum berhasil, terus kita akan bergerak melakukan manuver-manuver yang baru, strategi yang baru, sehingga kita bisa melampaui masa-masa yang sulit. Ada mahasiswa bilang begini, syukur mak kalau dapat C. Ya harusnya kan semester depan nggak C lagi. Maka Allah menyampaikan dalam surah Al-Insyirah,
Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Artinya apa? Dada kita kalau lapang, kalau nyaman, kalau longgar-longgar sedikit, apapun masalah yang kita hadapi, saya yakin, ya ini mungkin cobaan pertama lah. Insya Allah saya akan maju lagi. Saya akan memperbaiki kegagalan yang kemarin. Tapi yang lagi putus asmara itu kadang-kadang begini, Bunda, susah kak move on. Mudahnya itu orang move on, cuma kita yang tidak mau. Itu baru asmara. Belum harapan yang lain, belum cita-cita yang lain. Belum pakai maju, kita langsung bilang begini, mahal ki uang panainya Bunda. Belum pakai menyiapkan uang panai, kita sudah mundur. Padahal itu masih punya harapan, uang panai bisa dikurangi sedikit. Saya punya alumni kemarin, namanya Ustadz Sabir. Dia penghafal 30 juz. Sekarang dia menjadi pembina di At-Taqwa. Saya tanya keluarganya, kalau tidak salah dia menikahi juga anak agama. Ya biasa, orang kampung selalu bertanya, berapa dia kasih naik itu kepada wanita yang dia nikahi dan dia cintai. Dia bilang sama bapaknya, Pak, saya nggak punya uang banyak, tapi saya penghafal Al-Quran 30 jadi 30 juta mau ku kasih naik. Bapaknya bilang begini, saya terima kok nak, biar tidak ada 30, tapi 30 juz itu yang akan membawa anakku ke surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.